Shalom, kembali lagi dalam eksposisi kitab Imamat dan hari ini kita sudah sampai di pasal kedua ayat 4. Imamat pasal 2 ayat 4. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Memasuki ayat keempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat perbedaan dari korban sajian. Kalau ayat 1-3 itu berupa hasil bumi, yaitu berupa tepung atau gandum yang dipersembahkan sebagai korban sajian, maka ayat 4 jika kita perhatikan kalimat awalnya, apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar dalam pembakaran roti. Jadi persembahan korban sajian di ayat 4 ini adalah roti, ya, pembakaran roti. Tapi yang menarik ada kalimat yang berulang, yaitu haruslah itu dari tepung yang terbaik. Ya, ini sama dengan ayat 1. Ini kalimat kedua. Ayat 1 juga mengatakan tepung yang terbaik. Lalu ayat 4 ini, jika ingin mempersembahkan berupa korban sajian dari apa yang dibakar dalam pembakaran roti, harus dengan tepung terbaik. Lagi-lagi ada muncul kalimat tepung terbaik, yang artinya apapun bentuk korban sajian yang akan diberikan kepada Allah harus tetap dari tepung yang terbaik. Iya, kita selalu diingatkan dalam kitab Imamat selalu menggunakan terbaik, tak bercacat celah, yang sempurna, itu yang harus dipersembahkan kepada Allah. Nah, yang menariknya di ayat 4, ada beberapa jenis roti yang akan bisa digunakan sebagai korban sajian, yaitu kalimat akhirnya kita lihat, berupa roti bundar yang tidak beragi, ya, roti bundar yang tidak beragi, yang bulat, ya, kue itu yang seperti bentuk kue bulat. Tidak beragi ini artinya tidak mengembang, ya Bapak Ibu Saudara, ya, tidak mengembang, ya. Karena ragi di iklim Timur Tengah itu tidak cocok, ya, gampang mengalami kerusakan dan pembusukan. Makanya orang Israel itu terbiasa dengan roti yang tidak beragi. Artinya apa? Roti tipis. Ya, jadi sama, ya. Perhatikan kalimatnya. Berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi. Jadi itu sama saja, ya. Roti bulat yang kalau kita lihat di budaya-budaya kuno orang Israel itu rotinya bulat besar sekali. Dan itulah menjadi korban sajian atau itu menjadi makanan pokok mereka, roti. Jadi ini bukan roti yang mengembang atau yang tebal. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat pizza yang tipis, nah seperti itulah dia, ya. Jadi tidak pizza yang tebal, jadi yang tipis, tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, sama, ya. Semua digunakan dengan minyak sebagai bahan untuk dipanggang atau dibakar. Ya. Tadi perhatikan kalimat awalnya, ini pembakaran roti, jadi seperti dimasukkan ke dalam oven, atau dibakar di lempengan logam di atas, ya, untuk nanti dipersembahkan oleh imam sebagai korban sajian. Itu dia. Jadi dia bukan di atas kayu, atas mesbah seperti biasa, tapi ada di atas panggangan atau oven, ya, untuk membakar roti yang tidak beragi ini sebagai korban sajian. Nah, ini yang bisa kita lihat di ayat keempat sebagai jenis baru dari korban sajian. Selain hasil bumi di ayat 1-3, sekarang berupa roti, ya. Orang Israel sangat identik dengan makanan roti karena itu menjadi makanan pokok mereka, dan Allah selalu memelihara mereka dengan memberikan roti. Apa yang bisa kita lihat dari sini, Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya konsepnya sama, ya, dalam bentuk ayat 1-3 sebagai korban sajian, yaitu korban ucapan syukur kepada Allah, tetap harus apa? Yang terbaik yang diberikan kepada Allah. Itu dia. Yang terbaik. Jangan memberikan suatu korban yang tidak dituntut oleh Allah, atau memberikan yang bekas atau yang tidak terbaik, atau yang sisa-sisa. Ya, jadi semua harus yang terbaik. Dan bagaimana skema penyerahan korban sajian juga diatur oleh Allah dengan bentuk roti tidak beragi, yang artinya kita harus memberikan roti yang tidak gampang busuk, ya. Karena beragi itu sangat rentan dengan kebusukan dan kehancuran, maka kita harus memberikan roti yang betul-betul sempurna.
Berikanlah hidup kita, Bapak Saudara, sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Dia. Kita harus memberikan yang terbaik, jangan sisa-sisa dari hidup kita. Jangan berikan tubuh kita yang tidak kudus ini, yang hidup terus dengan dosa, tapi kita seakan-akan terus menyembah Tuhan. Itu Tuhan akan melihat kita sebagai manusia yang munafik. Makanya berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur, Dia terus memelihara kita. Dia terus mencukupkan kita. Dan Dia memberikan rezeki kepada kita sampai hari ini. Ini yang bisa kita lihat di Imamat pasal 2 ayat keempat. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Kita akan melanjutkan proses dari korban sajian roti ini di ayat kelima, tetap dalam eksposisi kitab Imamat, 1 hari 1 ayat.